Oke, selanjutnya kita bahas yang nomor 1. Tadi no one knows itu sebagai main clause. What color dinosaurs were titik-titik itu sebagai subclause karena sudah ada verbnya. Ya, verbnya ini ada word, di sini ada nouns, berarti ada dua verb ya di sini ya. Karena sudah ada conjunction berarti sudah lengkap ya untuk susunannya. Akan tetapi ya, akan tetapi di sini ada verb lagi, has survived. Gitu loh. Berarti kalau sudah kalau ada verb baru berarti otomatis harus ada conjunction lagi karena verbnya ada lebih dari dua ya. Satu, dua, tiga, conjunctionnya harus ada dua gitu. Berarti yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan. Jadi no sample itu subjek ya guys ya. Ada conjunction baru gitu. Conjunction baru. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Kalau kita pilih alpha, alpha itu preposition. Preposition itu kata depan. Yang mana? Because of itu artinya gara-gara. Because of gara-gara. Gitu. Base preposition itu bukan menghubung antar kalimat ya, tapi antar kata. Kalau kita pilih bravo, itu double conjunction. Ada because sama that. Karena sama bahwa. Ya, kebanyakan conjunction. Kalau kita it is because, berarti where it is, ini ada verb baru lagi. Jadi conjunction-nya kurang nanti. Karena conjunction-nya cuma because aja. Ini aja butuh conjunction. Masa ditambahin if lagi gitu ya. Berarti jawabannya adalah delta. OMG di delta jawabannya guys ya. Delta. Oke. Selanjutnya nomor 2. Bla 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 rises to the surface of the earth, a volcano is formed. Ingat konsepnya, teman-teman harus mengeliminasi kata kerjanya yang mana. Kalau kata kerjanya cuma satu, berarti nggak butuh conjunction. Kalau kata kerjanya ada dua, berarti conjunctionnya butuh satu. Kalau ada tiga kata kerja, berarti butuh dua conjunction. Pokoknya selamanya seperti itu ya soalnya. Selamanya dari pertemuan pertama juga gitu ya guys ya. Dari pertemuan pertama sudah mesti tekanin seperti itu. Oke, delta, 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 bravo. Ada yang jawab bravo? Delta, delta, delta. Bravo. Charlie, wow lengkap. Bravo, Charlie, delta. Oke, oke, oke. Mari kita bahas. A volcano is formed itu adalah main clause. Kenapa? Karena di sini tidak ada conjunction-nya sama sekali ya. Berarti a volcano is formed itu kalimat yang sempurna. Dan di sini rises itu sebagai verb ya. Rises to the surface of the earth, tapi belum ada subjeknya. Berarti di sini ada dua verb, rises sama formed. Dan otomatis butuh conjunction. Dan ini adalah sebagai non-clause, gitu ya. Dan yang ditanyakan adalah conjunction plus subject. Antara B, C, D itu ada conjunction-nya semua. Dan alfa tidak mungkin dipilih, gitu ya. Oke, jawabannya adalah bravo, guys. Kalau kita pilih ini ya, whenever liquid magma rises to the surface of the earth. Nah, gitu. Membentuk sebuah non-clause yang mana subjek. Gitu. Maka kalau kita pilih Charlie, liquid magma, which rises itu
membentuk sebuah non-clause atau subjek. Kalau kita bikin kalimat seperti ini ya, liquid magma, ya, which, gitu. Nanti dijadikan yang C ini ya, kita bahas yang C ya. Liquid magma, which rises to the surface of the earth, a volcano is formed. Oke. Jadi subjeknya ada lebih dari satu nanti, gitu. Ada ini liquid magma, which rises to the surface of volcano. Jadi ada kerancuan subjek a volcano sama ini liquid magma, gitu. Oke guys. Jadi harusnya kita pilih yang Bravo karena karena komanya ada satu di sini ya. Tadi kan kita bahas yang ini ya. Kita lihat di slide berapa tadi ya. Yang letak-letak tadi loh ya. Nah ini. Kalian masih ingat ini ya. Ini adalah susunan letak subclause. Kalau subclause-nya ada di depan, ya, sebelum main clause, maka koma letaknya seperti ini. Koma aja. Oke. Mana guys? Mana tadi guys hilang guys? Oke. Oke. Iya. Seperti ini. Kalau kita pilih delta, that liquid magma rises the surface of volcanic formed, itu seperti apa keterangannya? Ya. That liquid magma, ya kalau ditulis lengkap seperti ini, that liquid magma rises to the surface of the earth of a volcano is formed. Ini sama seperti Bravo ya, susunannya sama ya, that liquid magma gitu ya. Oh wait guys, jadi sama seperti yang Bravo, whenever liquid magma rises. Maka kita pilih yang lebih tepat ya. Lebih tepat yang apa? Kalau kita pilih that itu benar. Kalau kita pilih that itu benar karena apa? Karena that itu untuk semua kalimat lebih common ya, lebih umum. Akan tetapi di sini ada yang lebih spesifik. Whenever liquid magma muncul di permukaan bumi itu pasti kebentuk gitu. Whenever, dimanapun, bukan lebih ke statement bahwa liquid magma timbul di permukaan bumi, vulkano kebentuk gitu. Jadi kebentuknya harus nunggu timbul ke atas dulu gitu ya. Dan di sini yang lebih tepat itu whenever, dimanapun liquid magma itu timbul di permukaan itu. Jadi lebih spesifik guys. Meskipun that itu benar, tapi lebih spesifik. Oke, sudah habis untuk keterangannya, maka kita lanjut ke selanjutnya. Lanjutnya latihan langsung aja kali ya, biar teman-teman lebih terbiasa. Oke, share screen baru ya. Ini complete written expression. Kalau kemarin kita berlatih complete structure test ya. Kalau sekarang kita yang written ya, kita pilih yang salah-salah nih. Biar lebih refresh otaknya. Areas of rock may shift up and down on each side of a fault. Ayo, pilih yang mana nih teman-teman? Gampang kok. Pertanyaan nomor 16, 5 pertanyaan awal itu pasti gampang loh. Areas of rock may shift up and down on each side of a fault. Ada yang tahu yang mana jawabannya?
30 detik aja loh ya. Bravo, bravo. Charlie, bravo. Oke, bravo, kita kunci. Jawabannya apa? Kalau kita pilih delta ya. Delta itu singular noun. Apa tandanya ini? Adanya a verb. Kemudian shift itu verb plus s. Berarti verb yang singular. Karena verbnya plus s. Dan di sini ada each. Each itu menandakan adanya penanda singular noun. Jadi dia itu benar. Karena apa? Karena ada each side itu menanda singular noun. Dan side juga benar karena dia juga singular noun. Kenapa kok singular noun kok benar ya? Karena ada penanda singular each. Seperti itu. Nah, kalau kita pilih bravo, ini adalah verb yang singular. Tapi sebelum verb yang singular di sini ada modal. Modal verb itu harus plus base verb atau verb yang tidak boleh ditambahin apa-apa. Maka jawabannya salah ya. Tapi kalau di sini ada A ya, kita nyentil area dulu. Areas itu plural plus plural noun ya. Areas of rock. Nah, areas itu noun, of rock itu juga noun. Rock itu noun. Jadi benar ya, setelah sebelum of itu noun, setelah of juga noun itu benar. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah bravo guys. Harusnya apa? Harusnya nggak pakai S ya. Sip. Nomor 17. When someone take a depression, the level of activity in the central nervous system is lowered. Gampang nih. Easy, easy. Alpha takes. Oke. Cepat ya, gercep. Kalau kita pilih delta, delta itu sebuah adjektif. Nah, adjektif itu menandakan adanya menjelaskan kata benda, ya. Jadi di sini ada the. The itu penanda adanya kata benda. Setelah the di sini adalah noun atau noun phrase. Yang mana noun phrase itu dibentuk oleh si adjektif plus noun. Nah, di sini ada adjektif, kemudian adjektif lagi, kemudian di sini ada noun. Berarti boleh ya sesuai dengan susunan adjektif plus noun itu sama dengan noun phrase. Berarti benar. Untuk yang Charlie, of plus noun, activity. Berarti benar ya, setelah of itu harus kata benda. Activity itu noun benar. Nah, setelah the itu juga harus noun. The plus level of activity. Benar. Noun of noun sama dengan noun phrase. Kemudian selanjutnya ada itu artikel sebuah ya. Berarti diikuti oleh noun juga. Apakah di present itu noun? Ya, di present itu adalah singular noun. Berarti benar. Dan yang salah adalah take karena dia itu verbnya plural, akan tetapi subjeknya singular. Harusnya take-nya diganti menjadi takes gitu ya. Oke. Good job guys. Lanjut, nomor 18. The world's largest deposits of asbestos have been located in the Appalachian Mountains. Gampang banget loh. Easy. Delta, oke. Kita bahas. Largest itu sebuah adjektif, deposit itu non plural, asbestos juga non plural, maka of itu susunannya noun of noun dan disebut noun phrase karena susunan dari noun phrase itu ada adjektif, boleh adjektifnya di depannya. Adjektif, noun berarti benar semuanya karena sama-sama plural juga. Dan yang di sini ada have itu plural.
Setelah have itu pasti plus verb 3. Nah, verb 3-nya be itu bukan be, tapi been, ya. Jawabannya sudah benar, yaitu delta, harusnya been. Pertanyaan selanjutnya, both Thomas Jefferson or John Adam died on the very same day, July 4th, 1826. Gampang banget loh ini. Ada yang jawab A, N. Oke, Wafide. Wafide. Nurul Alfa. IPA. Intan A. Oke, check it out. Check it out, check it out, check it out. The itu penanda si kata benda. Yang mana di sini ada adverb, ada adjektif, kemudian noun. Jadi susunannya guys, kalau teman-teman melihat ada noun diikuti sama adjektif, sebelum adjektif ada adverb itu benar ya. Sudah sesuai dengan word order. Adverb, adjektif, noun. Oke, the plus noun atau noun phrase ya. Jadi delta itu benar. Untuk on itu sebuah preposition. Preposition kata depan. Kata depan apa? Kata depan waktu juga bisa. On the very same day. Jadi on itu untuk hari, boleh benar ya. Kemudian di sini ada verb 2, died. Dan died itu simple past yang ditandai adanya ini ya. Tahun, berarti dia sudah benar. Mau subjeknya plural atau singular sama-sama saja, boleh pakai verb 2 ya. Maka benar, dan yang salah adalah alpha, karena or itu adalah tidak sinkron dengan both. Both itu artinya keduanya. Both gandengannya pakai N ya. Both. Kalau but itu gandengannya pakai or. Kalau either juga gandengannya pakai or. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alpha. Nomor 20. Most thunder plant are mosses and lichens that hug the ground. Yang salah yang mana? Ayo, yang mana guys? Alpha, oke. Check it out, check it out, check it out. Are itu verb yang plural, maka di sini hug juga verb yang plural ya. Jadi that itu conjunction karena di sini ada dua verb ya, jadi benar. Kemudian lichens itu adalah noun yang plural ya. Kalau nounnya plural berarti verbnya juga plural, berarti benar dong ya. Dan untuk ground itu adalah objek. Ya, objek yang diikuti oleh the itu noun ya. Jadi sama, benar. Parallel term yaitu adjektif plus adjektif, noun plus noun, verb and verb ya. Paralel. Kemudian di sini yang diparalelkan itu apa? Yang diparalelkan itu adalah ini noun pluralnya, mosses and lichens. Kemudian, oh tidak guys, yang diparalelkan adalah ini verb ya, verb sama verb. Are sama have. Jadi sama. Ada dua verb yang membutuhkan satu conjunction dan itu benar. Ya, that. Maka benar, B juga benar. Dan yang salah ada alpha, kenapa? Karena plant itu subjek yang singular. Ya, plant itu singular. Dan are itu verb yang plural, maka yang dibutuhkan adalah subjek yang plural gitu yang dibutuhkan. Harusnya ada S-nya ya. Plants. Nomor 21. Uranium atoms in a nuclear reaction is split into smaller atoms to produce heat. To produce heat.
Bravo. Ada yang bravo? Ada yang lain? Uranium atoms in a nuclear reaction is split into smaller atoms to produce heat. Ya. Alpha. Oke, cekidot lah. Delta itu sebagai sebagai noun ya. Head itu sebagai noun. To produce itu to infinitive. Benar, ya. To produce. Kemudian di sini ada is sama split. Pertanyaannya, is itu adalah to be plus verb 3. Jadi passive voice ya, split. Gitu. Jadi split itu verb 3-nya sama, split. Gitu. Kira-kira nih, yang salah yang mana? Jadi yang split itu sudah benar, verb 3-nya salah. Kemudian kita lihat subjeknya. Kalau is ini untuk verb singular, maka subjeknya juga harus singular. Kalau memang ini kalau benar subjeknya singular, maka pertanyaannya salah. Tapi subjeknya di sini adalah uranium atoms. Jadi atoms itu ada S-nya, dia itu plural ya guys ya. That's why untuk is itu salah. Harusnya are. Gitu. Ya, teman-teman tadi banyak yang jawab alpha ya. Oke. Next nomor selanjutnya. Virginia Dare, the first child born to English parents in the New World, was named after the Virginia colony where her was born. Wah, gampang nih guys. Oke, kita lihat jawabannya. Banyak yang jawab delta, guys. Oke. Mari kita bahas. Untuk Virginia Dare itu adalah noun yang singular. Dan untuk born itu adalah reducing clause ya, reducing clause yang verb 3 itu loh. Which was born harusnya. Kemudian di reduce which was-nya dihilangkan menjadi born karena kalimat pasif maka verb 3 berdiri sendiri dan ingat born ini bukan sebagai verb ya, tapi sebagai adjective. Dan dia benar ya. Kemudian untuk Virginia Dare ya, sampai di sini itu ada koma dan ada 2 koma ya guys ya. A positif masih ingat dengan keterangan A positif yang pernah Misri terangin waktu itu A positif ya. Ada 2 koma di sini, koma, dan setelah koma kedua itu pasti kata kerja. Dan kata kerja di sini dalam bentuk auxiliary, auxiliary-nya was, dan subjeknya adalah singular. Maka untuk singular was sudah tepat digandengin sama si singular noun-nya. Jadi untuk A sama Bravo benar. Selanjutnya di sini ada named after. Name itu verb 3 ya. After itu sebuah pasif yang menunjukkan adanya preposition ya. Jadi ini adalah pasif, bentuk pasif ya, benar. Karena was ini ya, was named. Ini masih kesatuan dengan was named ya. Dan kalau ada 2 kata kerja, ada 2 kata kerja satu conjunction ya. Di sini ada 2 kata kerja enggak? Ingat ini bukan kata kerja ya. Dan di sini ada where ya. Conjunction-nya ternyata di sini guys, tidak digarisbawahi ya. Berarti setelah conjunction itu wajib hukumnya ada sebuah kalimat. Dan ternyata
Her di sini sebagai objek pronoun atau possessive adjective. Maka delta itu salah, harusnya menjadi subjek ya. She was born. Oke, teman-teman tadi banyak yang jawab delta ya, sudah. Selanjutnya nomor 23. The apple tree appears in the mythology traditions, historical, and archaeology of the most ancient nations. Ayo, yang mana jawabannya? Yang salah. Ya, oke. Alfa, Bravo. Ada yang jawab Alfa, Bravo. Uswatun Hasanah Alfa. Oke, Alfa, Bravo ini yang paling banyak pilih Bravo ya. Bravo lagi, Teti. Oke, mari kita bahas. Untuk subjek singular plus verb singular wajib ya. Dan ternyata subjeknya di sini the apple tree appears singular, sama-sama singular berarti dia benar. Kemudian di sini ada adverb yaitu the most. Adverb itu diikuti sama si adjektif, berarti benar ya. Adverb diikuti sama adjektif itu sudah benar. Dan setelah adjektif harus ada noun. Oke, benar ya. Berarti Charlie sama Delta sudah benar. Dia membentuk sebuah noun phrase. Dan yang salah adalah Bravo. Kenapa salah? Karena di sini ada keganjilan. Historical itu apa? Historical itu sebuah adjektif. Akan tetapi di sini sebelum koma itu noun, setelah n juga noun. Noun. Jadi harus paralel. Maka historical diganti menjadi sebuah history. Gitu ya. Jadi harus paralel. Oke guys, jawabannya adalah Charlie. Ada yang jawab Charlie tadi? Oke, tidak ada ya, tidak ada. Historical itu nounnya history ya, history sejarah. Selanjutnya, oke, time is over guys. Karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri ya. Akhiri. Itu Bemis ya. Jadi jawabannya adalah Bravo ya, benar. Oke guys, time is over. Thank you for you yang sudah join malam ini dan Miss Lee mohon maaf sekali. Miss Lee mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Jika ada kesalahan dalam